biarin aja. Kok biarin sih? Ini kan halal party, masa pakai melon harus kan pakai labu? Man, mau aja gimana? Aduh, kenapa harus melon nih? Man, kamu kan tahu sendiri aku fobia sama melon. Ya udah kamu diemin aja, gak usah fokus sama melonnya, nikmati partinya aja. Gimana aku bisa ngeluh? Oh my god, aku takut sama melon, man. Man, oh my god, 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 oh my god. Siapa sih? Halo, Pak. Kamu di mana sih? Ini Bapak di rumah sendirian. Bibi tuh pulang kampung. Kamu lagi belanja apa lagi party? Aku lagi ketemuan sama temen aku, biasa lagi mau bikin bisnis bareng gitu. Lagi obrolin bisnis gitu deh, Pak. Ya udah, bener ya. Jangan pulang malam-malam. Iya, Pak. Hati-hati. Gue rem dirus. Ngapain sih lo nakut-nakutin gue kayak gitu? Kepala lo ngapain sih pakai melon segala? Ya ada apaan sih? Sayang, kamu kenapa? Kenapa? Mana aja kamu, ha? Dari tadi aku ketakutan gara-gara melon, kamu sibuk sendiri. Aku kan di sana nggak kedengeran. Kedengeran. Dari tadi aku muntah-muntah tau nggak? Mual. Udah aku pulang aja. Ya, sayang. Sayang tunggu dulu dong. Aduh, kamu tadi kenapa sih ngomel terus? Kamu masih aja nanya, aku tuh lagi kesel tau gak, sebel. Aku tuh lagi ketakutan kamunya gak ada, aku lagi butuh kamu tau gak, aku tuh takut beneran. Iya. Aku minta maaf ya. Aku janji sama kamu, aku nggak bakal ninggalin kamu lagi ya. Bohong. Beneran, aku janji. Senyum dong. Ayo cepetan. Iya, yuk. Mogok satu kan? Ini mobil ngapain pakai mogok lagi? Jarang-jarang begini nih memang biasanya tuh. Jauh-jauh ke kota nganterin ini melon. Mobil pakai mogok segala. Kamu mah marah-marah. Sok atuh diperiksa dulu Akina. Aduh. Kumaha? Sakadatnya. Mas, bisa gak sih ini mobilnya dipindahin kemana dulu kek? Mas, minggir. Ini saya udah klaksonin dari tadi gak denger juga, tahu aturan gak sih? Maaf Neng, maafnya. Mogok, Kang. Punten. Lagi mogok. Cepetan. Ya. Makanya dong mas, kalau misalnya mau ke kota kayak gini jangan pakai mobil jelek kayak gini. Aduh. Man, kumaha? Sebentar Kang, pindahin ini dulu. Yang mana? Ayo dong, cepet. Iya. Kasih waktu 5 menit ya, Neng ya. Melon lagi. Kamu kenapa? Ya kok ada melon lagi, aku takut. Mas, itu melonnya minggirin. Melon. Suruh orangnya pergi, kenapa sih? Iya. Mobilnya dorong, cepetan, mundur, dorong. Iya, cepetan. Terus, cepetan. Udah pergi. Ya. Oh, cepat. Iya, Pak. Cepetan, Pak. Ayo, jalan aja, Pak. Terus, Kita kenapa ya bisa kebakaran kayak gini? maafin Bapak, Nus. Itu karena keserupan Bapak. Tapi bapak nggak kenapa-napa kan? Kamu kemana sih? Maafin aku ya, Pak. Ya Allah, setelah kehilangan perusahaan, sekarang rumahku habis terbakar. Sabar ya, Om. Harus ya kita tinggal di kampung di tempatnya kakek. Mau kemana lagi, Lus? Selain ke rumah kakek. Iya kan ada tempatnya Tante Irma kali. Tante Irma tuh jauh di Surabaya.
Ih, Firman angkat kek. Kok nggak diangkat teleponnya? Nggak penting lah. Aku nggak pengen kebersamaan aku sama orang yang spesial di hati aku itu terganggu. Susah banget ngomongnya kayak gitu. Kamu mau nggak jadi pacar? Sorry Lus, sekarang gue udah gak butuh lo lagi. Gue udah punya yang baru. Lah, Sadayana. Ambil bawah aja. Copet! Tolong kejar copet! Masih ditolong, coba ditolong. Oh iya, pantesan aja copetnya nggak ketangkap. Dasar lemot, nggak becus. Tahu Neng masa juga nggak mau bantuin. Ya Allah. Itu bang, sana bang. Tolong kejar bang. Males bantu. Neng jadi orang tuh tau berterima kasih atuh Neng. Diem lah. Apa gimana dong? Dompet isinya uang ATM kita gimana ada di tas Udah aku. lu tenang aja. Nanti kita urus. Yang penting sekarang kita bisa ke Bogor dulu. Ya? Gimana caranya? Astagfirullah. Kenapa? Gus. Dompet papa. Kenapa dompet apa? Papa dicopet. Terus gimana dong? Kok bisa sih papa? Aduh, copetnya ketangkap nggak ya? Udah tuh Kang, biarin aja tuh. Jangan begitu. Pak. Punten. Tadi saya dengar Bapak mau ke arah Bogor. Iya bang. Kebetulan saya sama teman saya Maman ini mau ke arah sana. Kalau nggak keberatan, sok Pak bareng sama kami. Cuman ya begitulah keadaannya. Gak ngerepotin? Itu. Kita sudah sama-sama pernah saling kecewa. Papa! Lu di mana? Kayak muntah. Berhenti. Gue bilang berhentiin mobilnya. Stop. Gue mau turun sini. Pak, aku mau turun sini aja, Pak. Udah bang. Jalan terus aja. Gak usah dengerin. Berhenti nggak? Gue bilang berhenti. Punten Neng, saya malah lebih dengerin bapaknya Neng. Lo sadar gak sih? Kalau mobil itu bau banget tuh nggak? Baunya tuh kayak melon busuk. Jangan lo lagi yang bau. Ah, masa sih Neng? Kalau saya mah selalu mandi. Tapi wajar lah kalau bau melon. Ini kan habis nganter melon. Melonnya masih ada di sini nggak? Ya nggak ada tuh Neng, udah habis diantar semuanya. Gue mau muntah. Neng, jangan muntah di sini atuh. Aduh, Neng. Stop. Wah, datang nggak bilang-bilang. Iya bah. Maaf dadakan. Gitu dong. Sekali-sekali liburan di kampung. Jangan ke Singapura terus. Kek. Cucu kakek. Bagaimana kabar kamu? Baik, Kek. Alhamdulillah. Den, Juragan, kok kalian bisa sama-sama dengan Deden? Sudah kenal? Tadi gak sengaja bah. Ketemu di terminal. Emangnya Deden ini? Deden itu yang mengurus perkebunan kakek. Dia juga yang mengantar hasil kebun ke kota. Berarti ini mobil abah juga dong? Iya, ini mobil second. Baru beli dari Pak Salim. Ternyata mobil pick up yang gue hina itu punya kakek. Lu sih ke belakang dulu. Kenapa sih? Gak tahu bah, mungkin mual nih. Den, udah bawa ke dalam. ya Juragan. Ayo sini. Lucy, kamu kenapa? Itu Pak, itu ada kodok kamar mandinya. Ya ampun, cuma kodok. Ya apaan cuman kodok, orang aku takut. Udah, biar kakek usir. Aduh, tenang, gimana bisa tenang sih Pak? Tega banget sih biarin aku tinggal di sini. Ternyata itu kamar mandinya horor banget. Aku yakin banget pasti bukan cuma ada kodok di situ. Yang lainnya juga pasti ada. Kodoknya udah pergi. Udah, aku mau pulang aja ke Jakarta. Jangan dong Lus, tahan sebulan aja. Sebulan, 1 jam
aja kayaknya aku nggak bisa, Pak. Udah, aku mau pulangnya ke Jakarta sekarang. Emang berani pulang sendiri? Nanti kamu ketemu bukan cuma kodok. Apa, Det? Ada ular, kucing hutan, biawak, tawon. Ih, dia mau. Seneng ya ngeliat gue menderita kayak gini. Saya teh nggak senang ngelihat orang menderita. Emangnya teh di sini ada kucing hutan? Ada meren. Alah, ini teh udah malam. Kamu masih aja ngoprek sepeda. Lagi bete. Bete kenapa tuh? Tadi Juragan Badrun kedatangan cucunya dari Jakarta. Orangnya geli sih, tapi manja. Terus jutek kayak yang di sinetron-sinetron itu, Bu. Orangnya nggak ngenaken gitu. Sekarang ada cewek cantik dari Jakarta. Udah, nyamber wae. Siapa ceweknya? Ah, udah. Den, ini teh si Indah bawain soto. Sok atuh dicoba, kamu kan belum makan. Ya, Den? Ini teh si Indah hebat. Udah malah gelis, punya warung lagi di pasar. Anak Pak Kades lagi. Si ibu teh bisa aja. Lagi nggak nafsu. Ih, cobain dulu, atuh sok dicoba. Sudah, nih Indah suapkan ya. Ayo, Den. Icip dulu. Asin pisan ya teh. Sok ibu coba. Coba ibu cobain. Aduh Indah, kamu cemplungin garam berapa sendok itu? Emangnya kamu teh pengen buru-buru kawin? Si ibu teh tahu aja. Den, kamu teh mau kemana, Den? Mau tidur kan besok kerja. Bete banget di rumah. Bosen. Kemana ya? Firman susah banget lagi diomonginnya. Mau kemana, Lus? Ini sarapan dulu. Iya, apa tuh? Singkong. Emang gak ada makanan lain apa? Di sini itu semua harus mandiri. Kalau mau makan sesuai selera ya ke dapur. Ada beras, telur, sayur tinggal petik di kebun. Lucy mana bisa masak ya? Semua bisa dipelajari. Kamu kan orang terpelajar, sarjana pertanian. Oh ya, nanti tolong temanin Deden ke kebun melon ya. Kayaknya ada masalah situ. Melon? Ih, Lucy tuh fobia sama melon. Kayak nggak mau. Nanti yang ada kalau Lucy kesana pingsan. Ya ampun, baru dengar ada orang yang fobia sama melon. Ya sudah, ke kebun kita yang lain. Tapi emang harus sama Deden apa? Harus, karena dia yang selama ini mengurus kebun kita. Aku tuh sebel banget sama dia, Kek. Kamu nggak boleh kayak gitu. Bagaimanapun juga, dia udah nolongin kita. Nah, itu Deden datang. Den, nanti tolong temani Lucy ke kebun kita ya. Iya Juragan. Kakek sama papa kamu mau keluar, ada urusan. Kamu berani tinggal di rumah sendiri. Sok atuh, Nyai. Boncengan sepeda banget. Emangnya nggak ada kendaraan yang lebih tradisional apa? Contohnya tuh gerobak. Saya nggak punya. Cuman punya sepeda. Emangnya jarak dari sini ke kebunnya kakek berapa jauh sih? Neng mau jalan. Sok atuh, Neng. Nggak jauh. Cuma 2 kilo. Tunggu. Selalu menjadikanmu. Udah sampai, Neng. Udah sampai. Lo mau bawa gua mana? Hah? Eta ke kebun melon, sebelah sana. Kakek gue bilang nggak ke kebun melon ya, tapi ke kebun yang lain ya. Gue nggak mau ke kebun melon. Kalau ke kebun yang lain mah nggak ada masalah tuh, Neng. Yang butuh perawatan mah kebun melon. Gue nggak mau. Lo nggak bisa paksa gue itu bisa nggak sih dijauhin dari gue? Itu melonnya, aduh.
Naon aku nih? Ih, jauhin dari gue. Aduh. Jang. Udah belum, cepetan dong, aduh. Udah belum sih? Udah. Aduh, aku masih kecilan. Udah pergi. Naon aku nih? Aduh, masih kecium lagi bau melon nih. Aduh, gue pusing. Bentar. Duduk dulu nih, duduk. Aduh, masih kecium baunya lagi. Kenapa? Udah, sendiri. Deden bohong. Pasti dia teh mau nyamperin itu awewe. Gimana ya? Terlaluan. Jadi ini cewek kota yang mau ngerebut pacar saya? Iya. Lu ngomong sama siapa? Kamu, cewek manja. Tadi lu bilang apa? Gue ngerebut pacar lo. Pacar lo yang mana? Deden. Oh, ini pacar lo. Aduh, gue punya niat buat pacaran sama dia aja. Enggak. Jadi, lo ambil aja. Ambil. Tapi, maksudnya siapa cewek manja? Ya kamu. Lo kenal gue aja enggak, tahu gue enggak, tapi lo udah bilang gue cewek manja. Dasar kampung. Kampung? Iya, lo kampung, kenapa? Saya teh tidak bersalah. Yang ngomong itu semua tuh Deden. Jadi di belakang gue, lo ngata-ngatain gue. Ternyata lo juga kampung. Sana. Kang. Kang Deden. Cucu kakek sudah pulang berkebun. Kelihatannya sudah mulai betah tinggal sini ya. Apa? Betah tinggal di sini? Aduh, kakek tuh apa-apaan sih? Emangnya kakek nggak bisa ngeliat ekspresi aku apa? Aku tuh lagi marah, lagi emosi. Tuh, gara-gara orang kampung itu tuh. Deden. Iya, siapa lagi? Pokoknya ya, kayak mulai hari ini, mulai detik ini aku nggak mau ke kebun sama dia lagi. Kenapa dia, Pak? Nggak ada apa-apa. Tenang aja, sebentar lagi juga dia bakal betah tinggal di sini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, tuh si A deket-deket sama cewek lain. Cewek lain? Emang ceweknya siapa, Den? Cucunya juragan. Tadi dia mual, pusing gitu. Deden kasih minum. Cucunya juragan? Gimana orangnya? Dia teh cantik. Kenalin aku sama ibu. Ya? Ih, ibu teh jangan pelin-pelan. Ibu ada di pihak Indah atau AA. Ya maaf atuh ya. Please. Deden, kamu mau kemana? Nyuci sepeda. Ih, tunggu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Des, Indah, Abah teh ngapain di dia? abah teh bade nganterkan undangan pertemuan warga buat Bu Ina. Bu Ina malam ini bisa datang kan? Insya Allah saya usahakan ya Pak Kades. Harus Bu, harus. Kenapa tidak nyuruh Mang Ucup saja sih? Pasti Abah teh ada maunya. Aduh, mana bisa gue sebulan tinggal di sini? Satu hari aja bikin mumet. Firman mana lagi nggak ada kabarnya? Kamu ikut kan ke acara desa? Banyak warga loh di sana. Ini ngapain aku datang ke acara kayak gituan? Palingan nanti di sana tuh aku ketemu sama cowok kampung yang namanya siapa? Deden. Terus nanti aku ketemu sama pacar yang galak. Ih, enggak deh. Terus kamu ngapain di sini? Kamu itu belum bisa move on juga ya dari si Firman? Move on. Ih, papa kok tau-tauan sih bahasa move on? So tau banget. Emang ngerti artinya apa? Ya elah, ngerti lah. Wales keles. Ih, papa sih geli tau dengernya.
Papa tuh kayak kids zaman now. Jadi sekarang mau ikut apa tinggal sendiri gitu? Gimana? Ikut gak? Ikut. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan rutin warga. Mungkin di antara warga ada yang mau menyampaikan aspirasinya. Saya Pak Kades. Iya Juragan. Begini, desa kita ini kedatangan cucu saya dari kota. Namanya Lucy. Ini dia orangnya. Kebetulan cucu saya ini seorang sarjana pertanian. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin bertanya soal pertanian, mangga, silakan. Loh, kok jadi gini sih? Saya mau nanya, Neng. Kenapa tanaman saya buah melonnya kecil-kecil? Neng, saya juga, Neng. Kenapa daunnya coklat-coklat ya, Neng ya? Saya juga, Neng. Aduh, maaf ya. Saya bisa memastikan kalau saya lihat tanamannya dulu. Jadi nggak bisa asal jawab gitu aja. Den, ibu kamu kemana, Den? Pasti ngajak pisan. Maaf Pak, ibu telat karena masih banyak kerjaan di rumah. Untung baju almarhumah nenek masih ada. Cocok juga buat gue. Ternyata gak ngaruh gue nyamar kayak gini. Ini ibu-ibu masih aja kenalin gue. Neng Lucy, mana gelis pisan atuh pakai kebaya sama selendang. Bisa aja. Makasih, Bu. Neng Lucy, ayo mampir ke kebun saya. Lihat tanaman. Karena udah janji mau datang ke kebun saya. Kebun saya juga atuh, Neng. Iya, Neng. Ibu ke kebun saya. Iya, kebun saya dulu. Kebun saya atuh, saya. Bu, tenang ya, tenang. Saya bakalan datang ke kebun ibu satu-satu ya. Sabar ya. Ayo atuh, Neng. Oh gitu atuh, Neng. Saya lihat sih tanaman ibu-ibu ini baik-baik aja, nggak ada masalah. Yang penting di-maintain dengan baik. Seperti ini nih, tanaman liarnya dibersihin biar tanamannya itu lebih sehat. Gitu. Ya udah kalau gitu saya permisi ya, Bu. Ya, mari. Atuh mana gelis pisan ya. Deden, Lucy mana? Gak tahu Juragan. Bukannya sama kamu di kebun. Enggak sama saya di kebun. Jangan-jangan dia kabur, Bah. Kabur kemana? Pagi-pagi begini belum ada mobil. Jangan-jangan kesasar di kebun. Kalau kenapa-napa gimana, Bah? Ini perkampungan, bukan hutan. Makanya jangan manjain anak. Den, Juragan? cari di perkampungan. Iya Juragan. Saya pamit dulu Juragan. Saya juga harus cari Lucy. Siapa tahu dia nekat gara-gara hubungannya sama Firman gak jelas. Bah, saya juga pamit ya, mau cari angin. Capek gue ngeladenin ibu-ibu.
Udah belum sih? Neng udah pergi. Lo ngapain di sini? Mata-matiin gue. Nyari Neng. Dicariin kemana-mana pada khawatir, Neng. Jadi mau ke kebun? Oh enggak, lo aja sendiri. Gitu. Karena kalau lo banyak pergi mau baik sama orang. Iya, Teteh. Ayo. Kak Ferry. Makasih, Kak. Gimana kabarnya Ina? Alhamdulillah kabar Ina teh baik, Kang. Syukur atuh. Kang Sobri nggak ikut? Suami saya teh udah meninggal, Kang. Maaf atuh Kang nggak tahu. Ina mau kemana? Biar Kang antar yuk. Gak usah tuh, Kang, nanti ngerepotin. Tuh ayo. Ayo sok. Yuk. Neng. Apaan sih? Neng, sekadap atuh, Neng. Iya, apaan sih? Kenapa? Lo mau maksa gue ke kebun? Gue gak bakal mau. Neng kan sarjana pertanian. Terus kenapa? Atau Neng jangan-jangan sarjana palsunya. Terserah ya lo mau mikir apa. Yang jelas hati gue ini gak palsu. Neng, kok bawa masalah hati sih? Loh, emang bener kan? Semua laki-laki itu hatinya palsu. Neng. Neng. Neng, tolong Neng. Neng. Tolongin ya. Neng, tolong atuh Neng. Lagi lo kenapa sih kok bisa jatuh? Ih, lo pikir lo lucu apa? Gak jelas lo gak? Neng. Si Neng mah ternyata sukanya marah-marah. Sayang. Sayang, aku sedih. Kamu sedih kenapa? Kata papa kamu ditugasin ke desa Cikolotok. Oh ya? Sayang, seharusnya kamu seneng dong. Kamu ingat gak? Papa kamu itu pernah janji sama kita. Nanti perusahaan papa kamu itu dikasih ke kita. Ya kita anggap aja ini tes buat kita. Oh iya, benar juga. Tapi aku ikut ya. Iya dong sayang, kamu boleh ikut. Tingkah mereka kok jadi aneh. Saya mau tanya kalian berdua, apa hari ini ada peristiwa penting? Fer, kamu kenapa? Senyum-senyum begitu. Ada yang lucu? Gak ada apa-apa. Apa bisa aja. Kakek bener. Kenapa papa kelihatan seneng gitu ya? Wah, gawat nih. Kalau papa nikmatin tinggal di sini, alamat gue bakal terus di sini, nggak keluar-keluar dari kampung ini. Besok gue harus cari tahu. Tuh papa, udah mau berangkat. Kayaknya papa mau ketemu sama orang. Tapi siapa ya? Aduh, siapa sih? Rosi? Firman? Ngapain di sini? Aku lagi ada proyek di sini. Ini kampung kakek kamu? Iya.
Gawat nih. Kalau Lucy jelek-jelekin gue depan orang kampung, bisa-bisa proyek gue gagal. Gue harus baik-baikin dia nih. Lucy, aku minta maaf ya sama kamu. Kemarin-kemarin itu aku sibuk banget. Aku lagi fokus nyari kerjaan yang bagus. Kamu mau kan maafin aku? Oh iya, ngomong-ngomong, nama kakek kamu siapa? Kakek Badrun. Itu kan nama orang yang tanahnya diincar sama perusahaan. Kalau gitu, gue harus PDKT lagi dong sama Lucy supaya misi gue berhasil. Lucy, aku ada perlu sama kakek kamu. Masalahnya penting. Enak banget kamu ya. Udah ngilang gak ada kabar, terus tiba-tiba muncul, terus tiba-tiba minta bantuan aku. Seenaknya banget. Please. Boleh ya? Deden pamit pergi ya ke kebun. Iya. Assalamualaikum. Teh pasti mau pergi ya? Nih, Indah teh udah buatin soto buat makan siang. Sok, atuh dibawa. Aduh, gak usah repot-repot nanti makan di warungnya Makanya. Ih, itu teh tidak enak, Ini higienis, lezat. Udah tuh dibawa. Kasian si Indah udah capek-capek masakin. Juragan? Waalaikumsalam. Kak Ferry. Ibu teh kenal sampai juragan? Ya kenal tuh. Kang Ferry ini teman lamanya ibu. Ya udah kalau begitu Bu, Deden perginya. Permisi juragan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan? Ayo duduk kan. Ya, makasih. Gak bapak, gak anak, sama-sama ganjen. Kerjaannya PDKT mulu. Awas aja, saya teh tidak akan biarkan. Man, sebenarnya kamu ngapain sih mau ketemu sama kakek? Aku sekarang kerja di perusahaan. Dan perusahaan tempat aku kerja, mereka itu mau membeli perkebunan kakek Badrun. Kakek kamu. Jadi kamu jauh-jauh ke sini buat ketemu sama kakek untuk beli kebunnya? Aduh Man, mendingan kamu jangan berharap lebih ya. Kakek tuh gak akan mau, jadi mendingan kamu pulang aja. Ya? Emangnya kamu betah tinggal di sini? Kamu gak kangen jalan-jalan di mall? Gak kangen belanja midnight sale? Bener juga sih kata Firman. Gue emang gak betah tinggal di sini. Mungkin ini jawaban dari masalah gue. Bener kan apa yang aku bilang? Ya tapi kenapa sih harus kebunnya kakek? Kenapa gak tempat lain aja? Kan banyak di sini. Terus, teman aku itu udah survei ke kebun kakek kamu. Kebun kakek kamu itu tempat yang paling cocok buat dibangun wisata keluarga. Bukan cuma itu, nanti di sana bakal dibangun restoran, outbound. Coba kamu pikir, kesempatan ini nggak datang 2 kali. Ya udah, kita ketemu sama kakek. Ya. Oke. Yuk. Assalamualaikum. Ini kek, kenalin. Siapa kamu? Saya Firman, kek. Saya dapat info katanya kakek mau jual kebun kakek. Betul, kek? Kamu dapat info dari mana? Perasaan saya tidak pernah mau menjual kebun saya. Kek, kakek ngapain pertahanin kebun yang hasil kebunnya nggak seberapa itu, kek? Lebih baik kakek jual kebun itu, saya jadiin tempat wisata, kek. Nanti warga di sekitar juga ikut untung, kek. Atau gini deh, kek. Saya tawarkan harga spesial buat kakek 2 kali lipat dari harga pasaran. Dengan uang sebanyak itu, kakek bisa beli mobil mewah, smartphone. Gila. Man, tuh kan bener apa aku bilang. Kakek tuh pasti gak akan mau. Kakek tuh orangnya keras banget, sekali gak mau, tetep gak mau. Kamu tuh kenapa sih? Kalau ada maunya pasti gini nih. Terus, kamu jangan prasangka buruk terus dong sama aku. Iya, aku minta maaf deh kemarin-kemarin itu aku ngecewain kamu terus, aku ninggalin kamu. Tapi aku janji. Aku janji sama kamu. Sekarang aku gak bakal ngecewain kamu, aku gak bakal ninggalin kamu. Ya. Aku sekarang butuh bantuan kamu. Kamu mau kan bantuin aku? Saya teh harus kasih tahu ini ke Deden.
Neng Indah. Neng Indah ngapain atuh ngintip-ngintip di sini? Ih, kamu teh ganggu saja, diam, jangan berisik. Tuh Neng Lucy lagi ngobrol sama temen cowoknya. Terus Neng Indah perhatiin mereka. Maksud dan tujuannya? Diam kamu. Kamu sangat baik sekali, tidak seperti yang lain. Kamu juga cantik sekali, tidak seperti yang lain. Lihat deh, cewek kota ini ngobrol mesra banget sama cowok itu. Hubungannya sama AA. Ya ada hubungannya dong, A. Dia tuh cewek gampangan, A. Ini A jauhin deh, daripada A tuh kecewa, sakit hati. Cuma terserah AA. Ih, si A teh kalau dibilangin gitu nggak mau denger, nggak mau ngerti. A. Morning Bapak. Lucy berangkat ke kebun dulu ya. Tumben, Lus. Katanya kamu fobia pada melon. Kakek, walau gimana pun, Lucy ini kan cucunya kakek. Jadi sebagai cucunya kakek, Lucy harus menjagain kebunnya kakek. Ya kan? Nah, kalau masalah fobia, tenang aja deh. Lucy tuh pasti bisa ngadepin itu. Ya? Nah, itu Dedan gak usah turun. Gue yang sana. Kalau gitu, Lucy berangkat ya. Dadah, kakek. Assalamualaikum. Yuk. Ayo. Dadah. Kan? Sip. Yuk, kita let's go. Untung Firman ngasih ide ke gue. Gue harus ngurusin kebun. Terus gue kasih data ke kakek kalau tanah itu emang gak cocok untuk kebun. Kakek terus bakalan jual tanah itu dan gue bisa bebas selamanya. Bentar, Neng. Akhir mau ke kebun melon. Nanti pusing. Ntar mual-mual. Gak lah. Gue kan udah janji sama kakek kalau gue itu bakal ngurusin kebunnya kakek. Lagian gue tuh mau nunjukin sama kakek gue kalau gue ini cucu yang bisa diandelin. Kayaknya saya makin suka sama Neng Lucy. Saya mau nanya sama Neng soal eta. Kenapa begitu Neng takut pisan sama buah melon? Oh itu. Ya jadi waktu kecil gue tuh dikasih buah melon yang busuk sama temen gue. Ih bau banget sampai gue mual, sampai gue muntah. Jadi suges deh sampai sekarang. Ngebayangin aja sekarang mual. Karena baunya. Neng, kalau boleh, saya mau bantu Neng buat ngilangin takut sama buah melon. Boleh? Caranya? Sekarang Neng coba tarik nafas. Keluarin. Tarik nafas. Keluarin. Sekarang kejepit mata. Terus? Neng sekarang bayangin di depan Neng itu ada buah melon yang baunya busuk pisan. Lalu buah melon itu perlahan-lahan jadi mengecil, hilang. Terus, untung saya selalu bawa minyaknya ibu. Neng bayangin sekarang bau busuknya berubah menjadi wangi. Kok wangi? Kok wangi sih? Wangi ya Neng? Itu bau melon. Gimana? Masih mual? Enggak. Kok bisa sih? Makasih ya. Tapi Neng. Kalau begini teh, Neng Lucy makin gelis. Ayo udahlah. Kita kerja aja.
Lucy. Gampang banget ya manfaatin lo. Hai. Kamu mesra banget sih sama dia. Iya apa sih, itu kan cuma Deden. Dia itu tukang kebunnya kakek. Gimana mungkin sih aku suka sama tukang kebun? Cemburu ya. Namanya juga sayang. Mana sih lo? Aduh, Den, sadar diri atuh, Den. Kamu mah cuma tukang kebon. Berani-beraninya suka sama Neng Lucy. Aduh. Jatuh air mataku bila Terus soal kebun gimana? Kamu tenang aja ya. Biar aku yang menuju kakek. Kalau proyek ini jalan, aku janji sama kamu. Aku bakal melamar kamu. Aku percaya banget sama kamu. Ini dirimu bukanlah milikku lagi. Tapi berakhir sudah. aku gak enak bohong terus sama kakek. Kamu tenang aja ya. Kakek palingan juga cuma kecewa sebentar. Lagian kan yang beli kebunnya itu aku, bukan orang lain, ya kan? Sakit hatiku. Yaudah, kalau gitu aku pulang dulu ya. Tuhan ikhlaskan Mana Dede? untuk bisa melepasnya. Palingan udah pulang duluan. Ya udah, kamu biar aku yang antar pulang, ya? Tapi ngantarinnya jangan sampai depan rumah ya. Nanti kakek tahu bisa marah dia. Ya, Oke. Aku masih sangat mencintai dirinya. lu kok ninggalin gue sih? Maaf, Neng. Tadi kan saya lihat Neng lagi berduaan sama cowok. Takut ganggu. Terus emang gue nyuruh lu pulang? Enggak kan? Tungguin gue kek. Gak usah sok ide deh ambil inisiatif sendiri. Iya, Neng. Maafnya. Neng, Pak, temennya mana? Kok nggak mampir? Kan harus pamitan dulu sama juragan. bukan urusan lo. Sakit, sakit hatiku. Tuhan Si Neng. ikhlaskan hatiku untuk bisa melepasnya. Karena ku masih sangat mencintainya. Semoga ku bisa melupakan dirinya. Karena ku masih sangat. Maafin Lucy ya kek. Lucy gak bermaksud kok bohongin kakek. Ini demi kebaikan kita semua. Udah pulang. Udah kek, baru aja. Gimana hasilnya? Iya, jadi gini kek. Kesimpulan Lucy adalah tanah di kebun kakek itu nggak cocok untuk bercocok tanam, terutama melon. Masa sih? Iya, jadi pH-nya tuh kurang kek. Kalau dipaksa ini ya kek, bisa-bisa hasilnya tuh nggak maksimal, bisa nggak manis dan nggak akan besar buahnya. Gitu. Tadi juga Lucy udah ngecek hasil produksi berdasarkan keterangannya Deden. Iya, hasilnya gitu juga. Tanah di kebun kakek tuh nggak produktif. Hitung-hitungan kamu itu pasti salah. Kebun kakek itu yang paling subur di desa ini. Iya, emang bener kek. Ya cuman kesuburan tanah itu kan lama-lama bisa berkurang. Kalau misalnya dipaksain hasilnya nggak bakal maksimal. Ntar nggak layak jual. Gimana sebaiknya? Menurut Lucy, ya kaki jual aja tanahnya. Enggak, sampai kapanpun kakek tidak akan jual kebun itu. Tapi kek, Sudah, kamu tidak usah bantah kakek. Kamu yang ahli pertanian. Kamu yang harus berusaha membuat kebun itu produktif semaksimal mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Halo? Gimana, sayang? Aku tuh udah terangin segala macem ke kakek. Tapi tetap aja kakek keke nggak mau ngejual kebunnya. Gini aja deh. Gimana kalau aku cariin tanah di desa lain yang sama persis kayak kebunnya kakek, ya? Kalau emang kakek kamu gak mau jual tanahnya, gak apa-apa. Nanti aku bisa cari lahan lain kok. Iya udah. Bye. Ya udah sayang. Lo pikirnya lahan gampang? Tanah di tempat kakek lo itu dekat sungai. Nah di sungai itu gue bisa buangin bak pabrik. Itu bukannya teman cowok yang Lucy. Cuman ada satu cara buat dapetin lahan itu. Gua harus habisin kakek tua itu. Astaga. Pasti cowok kamu itu. Lihat aja. Gua akan bikin Lucy gak percaya sama lo. Neng, sini. Apaan sih? Gawat. Gawat apa sih? Juragan. Mau dihabisin sama si Firman. Sembarangan banget kalau ngomong. Ngaco tau nggak? Lu kalau nggak suka sama Firman ya udah, tapi nggak usah fitnah dia gitu dong. Saya nggak fitnah. Ini saksinya Maman. Ceritain atuh. Saya beneran, Neng. Ah, lu percaya sama Maman? Palingan dia salah lihat. Kalau lu nggak percaya lihat aja ke dalam. Kakek tuh baik-baik aja, sehat walafiat. Tuh. Saya minta maaf ya. Ya, kakek sangat paham. Kalau kamu itu cuma bawahan, ya semestinya ya kakek yang minta maaf. Gak enak pakai bawa makanan lagi. Gak apa-apa, Kek. Cuma ini doang kok. Cicipin ya, Kek. Iya. Lucy? Iya kek. Oh ini, udah. Iya deh. Ini sini aku bukain aja. Bapak mau? Enggak, Bapak enggak. Makasih ya. Juragan! Jangan dimakan. Kenapa? Apaan sih lo? Enggak, kayak makan aja. Enak kok udah dibeliin Firman, masa nggak dimakan? Enak. Kok juragan gak kenapa-napa? Namanya yang direncanain orang ini. Ayo Den, Maman. Ayo cicipin martabaknya. Kek, tadi sih mereka bilang mau langsung pulang katanya. Iya kan? Mau pulang kan? Iya juragan. Juragan. Permisi juragan. Untunglah, rencana gue berhasil. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Den, Indah buatin satu lagi. Indah suapin ya, Aduh, kamu teh kunaon sih? Selalu datang ke sini, selalu ganggu saya. Ih, Ente. Astagfirullahaladzim. Den! Itu kenapa tuh si Deden teh bisa jadi kasar seperti itu? Kayaknya gara-gara cewek kota itu. Sabar ya. Fer, kamu udah banyak berubah. Iya dong, Om. Kalau nggak sekarang, kapan lagi, Om? Saya sekarang juga udah kerja banting tulang, Om. Untuk masa depan, Om. Terus hubungan kalian berdua gimana? Loh, memang kalian berdua itu pacaran? Kita berdua mau pacaran. Makanya kita mau minta restu sama kakek sama papa. Ya. Papa sama kakek pasti merestui. Neng, Lo sosok akrab deh. Hai. Hai sayang. Jangan ngalangin dong. Bawa aja situ sekalian tuh, cuci. Hai. Udah siap belum? Udah dong. Yaudah. Den, udah datang deh. Ya, juragan. Kamu mau pergi sama Firman ya? Iya kek. Jaga cucu kakek ya. Siap. Kakek mau pergi sama Deden ke kelurahan. Kakek hati-hati ya. Hati-hati. Oke. Pelan-pelan aja, Den. Iya juragan.
Rem, Den. Gak bisa juragan. Gak bisa juragan. Aduh, gak bisa juragan. Anak saya si Deden, aslinya tuh anak yang baik, yang santun. Tapi sekarang Deden teh berubah, jadi pemarah, kasar. Ini pasti gara-gara kenal sama anak akang tuh si Lucy. Kok jadi anak saya disalahin? Si Lucy itu cerita, Deden cemburu sama pacarnya, lalu fitnah dia. Ya mungkin aja itu pelampiasan si Deden. Gak mungkin, Kang. Gak mungkin Deden teh fitnah orang. Ini pasti Lucy yang bohong. Pasti ini mah didikan ibunya yang gak bener. Tolong ya nak, jangan bawa-bawa almarhum istri saya. Emang kenyataan kok. Ya betul. Astagfirullahaladzim. Abah sama Deden kecelakaan. Iya, iya. Saya ke sana sekarang. Masya Allah, kamu gak apa-apa, Den? Tenang naon, tapi juragan Badrun. Pak, kakek mana? Dalam, Bos. Ini pasti gara-gara lo ya? Lo pasti bawa motornya ngebut, iya? Nek, sedang ngebut, bener. Terus mau nyalain siapa? Siapa yang salah? Ada yang ngerjain motornya juragan. Lo mau sampai kapan sih nyalain orang? Kakek tuh kecelakaan gara-gara lo. Udah. Nggak usah berdekat. Jaga terus masalahnya. Dok, gimana dok? Karena kondisi pasien mengalami pendarahan, saya harus melakukan tindakan operasi. Saya akan siapkan ruangan operasinya, Bapak silakan ke administrasinya ya. Makasih ya dok. Sama-sama. Semenjak musibah kebakaran, kita udah gak punya uang. Sekarang uang dari mana buat operasinya Abah? Emangnya kakek gak punya simpanan apa? Stop, Papa sih gak boleh. Soalnya kakek itu kalau punya uang langsung dibelikan bibit. Pak, Lucy punya solusi. Kita jual aja kebun melon milik kakek. Gak semudah itu lu jual kebun. Kita jualnya ke Firman aja, Pak. Lucy yakin banget uangnya pasti bakal cepet cair. Deden mah yakin, Bu. Gak mungkin motornya juragan tiba-tiba remnya blong. Pasti ada yang ngerjain. Iya, ibu teh percaya sama kamu, Den. Kakek kecelakaan kayak gitu gara-gara lo. Lo yang bawa kakek ngebut gara-gara lo. Semua gara-gara lo, kok nggak? Pulang ngomongnya begitu. Sekarang saya mau nanya sama Neng. Sepanjang umurnya Neng, berapa kali ketemu sama kakeknya Neng? Berapa kali? Paling cuma waktu lebaran. Saya dari kecil, saya sebelum sekolah, setiap hari ketemu sama juragan Badrun, kakeknya Neng. Jadi sekarang Neng, jangan sok ngerasa sedih, ya. Bentar juragan. Iya. Maaf Om, sepertinya kakek harus segera dapat tindakan Om. Lebih baik dioperasi sekarang Om. Pakai uang saya aja dulu, nanti kita bicarakan lagi Om. Saya juga gak mau. Kamu ngasih cuma-cuma. Saya akan jual kebun melonnya Abah ke kamu. Itu terserah Om aja. Ya, langsung taruh di situ ya. Alhamdulillah operasinya berjalan lancar. Iya, alhamdulillah. Sekarang kita tinggal doakan supaya pasien cepat sembuh. Iya, Makasih dok. Makasih. makasih ya, Dok. Hati-hati sih. Ya Allah, tolong selamatkan nyawa juragan. Hamba memang bukan siapa-siapa, tapi juragan orang yang sangat berarti buat hamba. Pulihkan dia seperti sedia kala. Ya Allah, gue gak nyangka segitu sayangnya Deden sama kakek.
Sekarang gue mau sholat. Gue harus ngucapin syukur karena Allah udah ngasih kelancaran pada operasi kakek. Sayang, kita berhasil. Mereka mau menjual kebunnya. Besok transaksinya. Tapi sekarang aku lagi butuh uang nih sayang. Kamu bisa transfer kan? Iya sayang, sekarang ya. Makasih sayang. Lo ngapain di sini? Maman teh sebenarnya sudah tahu maksud dan tujuan Bapak di sini. Bapak punya rencana jahat kan di sini? Rencana jahat apaan sih? Kemarin teh Maman lihat Bapak berdiri dekat motornya juragan. Maksud dan tujuannya apa? Lo tuh harus punya bukti. Jangan asal ngomong. Maman teh punya bukti. Nih, Bapak lihat. Wah gawat. Si Owen bisa merusak rencana gue nih. Gue harus hapus bukti itu. Bener kan? Mana ada foto gue sih? Tuh nggak ada. Yang bener dong. Rusak kali handphone lu. Tapi tadi ada kok Pak. Ya gue nggak tahu. Handphone lu rusak kali. Ini om yang pegang. Sian, ya. Sama-sama om. Saya masuk dulu. Gue berhasil. Kamu sangat baik sekali, tidak seperti yang lain. Kamu juga cantik sekali, tidak seperti yang lain. Kok gue jadi kepikiran Deden ya? Selama ini gue udah salah nilai dia. Gue jadi kagum sama dia sekarang. Assalamualaikum, Mbak. Juragan, juragan teh sebelum minum obat, juragan teh harus makan dulu ya. Akan, waktu keinginan ya. Papa sama Bu Ina makin deket aja kelihatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tidak seperti yang lain. Kayak, Pak, lu sih keluar dulu sama Deden ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten juragan. Kalian teh hati-hati ya. Iya. Tidak seperti yang Ayo juragan. kamu tenangkan. Itu Lucy yang Ada apaan sih, Den? Neng Lucy. Ya Pak. Ya Pak. Kok tega ya? Kebunnya dijual dijadikan pabrik. Jadi pabrik. Ibu salah dengar kali. Saya itu ngejual kebun ini buat dijadiin tempat wisata keluarga. Nah nanti tuh bakalan ada outbound, ada restoran. Warga sini juga boleh jualan di situ. Mau jualan cermata atau hasil panen sini boleh. Jadi bukan pabrik. Saya sudah tanya sama pekerja-pekerjanya kalau di sini akan dibangun pabrik bahan kimia. Ibu salah paham aja kali. Neng, bener. Tadi saya udah nanya sama orang-orang itu. Iya, Neng. Masa sih? Coba bentar ya. Halo Fir, apa benar lahannya kakek mau kamu bikin pabrik? Mau aku jadiin pabrik atau enggak? Bebas kan? Jadi terserah aku dong. Kok kamu tega sih bohongin aku? Aku tahu kayak gini aku nyesel tau gak sih bantuin kamu? Atau jangan-jangan soal janji kamu ke aku itu juga bohong? Sayang, kayaknya aku nggak betah deh di sini. Lihat deh rumahnya kotor, muka aku gatel. Man, Duh, aku pengen banget deh ke salon. Neng, kenapa? kita ke tempat Firman sekarang. Ayo. Sayang, kamu sabar ya. Sebentar lagi kita akan berhasil. Besok kita tanda tanganin aktenya di notaris. Besok kamu harus lunasin semuanya ya. Beneran? Tapi kamu ingat, kamu nggak boleh kemana-mana, oke? Kamu jangan keluar dulu, kamu di rumah ini aja. Soalnya kalau Lucy tahu kamu pacar aku, semua bisa berabe. Gagal nanti kita. Aku percaya deh sama kamu. Kasih ya. Bisa-bisanya Firman bohong dan manfaatin gue.
Dia benar-benar tega sama gue. Neng. 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 Bego tau gak sih, gue tuh bener-bener bego. Bisa-bisanya gue ditipu sama orang yang gak bisa dipercaya. Kenapa gue percaya sama dia? Bahkan demi dia, gue rela ngebohongin kaki gue sendiri, Den. Dan malah gue udah nuduh lo udah fitnah dia. Gue minta maaf, Den. Gue tuh bener-bener bego tau gak sih? Iya bego. Neng, soal saya mah gak usah dipikirin. Gak apa-apa. Neng tuh jangan nyalain diri sendiri. Ya kalau udah kayak gini gue harus gimana, Den? Gimana caranya gue bisa nyelesain ini semua? Lo tahu caranya enggak kan? Ayo cepet. Pada. Biasa aja orang salah nggak sekasar itu biasa. Pada. Sepada. Pada, halo. Siapa ya? Ini kita dari tukang salon keliling. Apa? Salon keliling. Tukang salon keliling? Iya. Neng Cin. Eta pacarnya Neng Cin telepon saya. Ya, kita untuk perawatan. Iya, Pak Firman, nggak masalah ya Pak Firman ya? Iya, Neng Cin. Pak Firman udah calling kita ke sini. Jadi boleh kita masuk? Iya, boleh. Masuk. Langsung perawatan? Iya. Yuk. Silakan. Ya. Jangan lebay. Neng Cin. Di sini aja nggak apa-apa ya Mbak ya? Kayaknya lebih enak gitu ya. Treatment pertama kita maskeran dulu ya Mbak ya, biar wajah Mbak yang kusem itu bisa lebih cantik, fresh. Udah senderan aja, senderan. Santai ya Mbak ya, santai. Di lehernya ya. Duh, gimana sih ya? Ya. Ini kita dipakein. Masker apa ya? Oh ini masker kita ngeracik sendiri. Tenang aja, pokoknya setelah maskeran wajah Mbak tuh lebih kinclong, lebih cantik. Ademnya. Mau dipijat enggak? Boleh. Tangannya ya. Segini cukup. Cukup. Merem aja. Iya. Duh, ini kok agak-agak perih ya? Ya emang begitu, itu efeknya begitu. Ya udah, tinggal ditunggu 1 jam ya Mbak, biar maskernya lebih meresap ke wajah. 1 jam ya? Kalau pakai begini tuh awewe jadi makin gelis gitu. Oke, relax ya Mbak ya, santai. Kita sudah sama-sama karena saling percaya. Kita sudah sama-sama. Yes. Gue seneng banget tau gak sih? Akhirnya. Kenapa? Neng gelis kalau lagi seneng begini. Tapi lebih gelis bisa kalau pakai kebaya. Bisa aja. Lu juga ganteng kali. Asal gak lebay. Hei, ayo burukan keburu ketahuan. Ayo. Sania? Hei, Iya. kamu nih ngapain? Maskeran lah. Kan kamu sendiri yang panggil tukang salon keliling itu tuh. Tukang salon? Iya. Aku nggak manggil, lagian juga di sini nggak ada orang. Hah? Duh, tadi tuh ada satu cowok, satu lagi tuh perempuan. Maskerin mukaku. Jangan. Apa? Lu sih udah dapet surat perjanjiannya. Pokoknya secepatnya kita harus batalin perjanjian ini. Bentar. Kok bisa surat ada di kamu? Ceritanya panjang, Pak.
Asal papa dan kakek tahu, ternyata lahan kakek itu mau dibikin pabrik. Dan sekarang warga-warga udah pada protes. Oh, jadi Firman udah nipu kita. Bah, saya minta maaf. Sebenarnya besok itu Abah harus tanda tangan akta. Tapi sekarang kami sudah batalkan semuanya. Hei, kalian berani-berani yang mencuri surat perjanjian saya? Kembalikan. Maaf Firman. Kami sudah sepakat untuk membatalkan perjanjian itu. Gak bisa kayak gitu dong. Kami nggak sudi berbisnis sama penipu seperti kamu. Oke. Oke kalau kalian mau seperti itu. Tapi kembalikan uang saya. Atau saya akan melaporkan ke polisi atas tuduhan penipuan dan penggelapan uang. Kenapa kalian pada diam? Takut kan? Mana, kembalikan sini. Kamu teh ngancam kami? Sok atuh. Saya juga bisa laporin ke polisi. Saya kasih bukti kalau kamu yang bikin juragan celaka. Mama yang kirim bukti fotonya ke handphone saya. Nih, di handphone saya sekarang ada. Harusnya kamu yang ganti rugi operasinya juragan. Tapi kalau kamu minta duit, sok atuh. Kalau akan dikembalikan. Sekarang kamu pergi dari sini. Awas ya kalian. Selamat. Padahal mas saya nggak punya bukti apa-apa. Satu-satunya bukti udah dihapus sama dia, juragan. Itu mah kelebihan kamu, Deden. Pintar nggak? Oke. Sekarang kita tinggal pikirin gimana caranya kita ngebayar utang Firman. Tenang aja semuanya. Sekarang kita gadain sertifikatnya apa? Apa yakin? Kalau kita kerja keras, kita akan bisa tembus lagi. Amin. Amin. Juragan? Aduh, juragan. Akang. Ini teh juragan mesti istirahat. Papa sama Bu Ina mesra banget. Andai mereka nikah, terus gimana ya nasib gue sama Deden? Aduh. Saya mah nggak cocok pakai begini ya. Sih. Punten, pamit gua. Punten. Makasih ya. Jatuh air mataku bila ku ingat Kamu belum tidur, Lus? ku terima masa-masa indah denganmu. Emangnya ada masalah apa sih? Kok kayaknya nggak semangat? Bukannya kamu sudah baikan sama Deden? Papa masih ingat kan Papa janji sama aku kalau aku udah tinggal di sini 1 bulan aku boleh pergi. Aku mau ke Surabaya aja Pak dan tinggal sama Tante Irma. Boleh kan? Ya, kalau memang itu maunya kamu. Oke, boleh aja. Ya udah kalau gitu aku coba tidur ya Pak. Tapi besok kamu harus ikut papa ya. Mungkin Papa bakalan ngelamar Bu Ina. Andai aja Papa tahu itu yang bikin gue mau pergi dari sini. Pokoknya nanti kamu teh harus taruh itu baik-baik ya, di dekor baik-baik. Nih ini juga ya. Siap atuh, Neng. Ya. Itu berarti Neng Siti langsung taruh di meja aja. Kalau Ya. yang ini langsung bawa ke dalam ya. Ya sudah sana. Ayo naon sih? Ada lamaran, A. Saha yang lamaran? Ih, Ate masih tidak tahu. Besok pagi ibunya Ate mau dilamar sama Pak Ferry. Jadi, AA sama Lucy bakal jadi kakak adik. Ini saya teh bawain baju. Dipakai ya buat besok pagi. Nah ya, A. Tuhan ikhlaskan hatiku untuk bersama. Bu, A, tamunya sudah datang. Ayo bu. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di acara ini. Kami sepakat untuk mempersatukan keluarga kami. Antara Bu Ina dan Pak Ferry. Antara cinta anak saya Deden dan Lucy anak saya. Bukannya Papa sama Bu Ina? Iya teh, kita teh udah tua. Biarin aja tuh ceritanya jadi kenangan. Yang pantas nerusin cerita kita. Kalian ini yang muda-muda, kalian lebih cocok. Jadi teh kita tunangan ceritanya. Gara-gara melon jadi move on. Iya, apa-apaan. Kok jadi begini sih? Neng Indah, sama Maman juga boleh.